Kita berdoa. Ya Allah, yang menuntun perjalanan gereja, saat ini kami berkumpul Tuhan sebagai Kuria Kristen Batak Protestan yang Engkau tempatkan di Indonesia untuk melayani umat-Mu dan melayani masyarakat di tempat. Tuhan, kami berhenti sejenak untuk merenungkan pelayanan kami, untuk merenungkan adakah kami berjalan dalam terang kehendak. Saat ini hati kami terbuka untuk mendengar suara-Mu, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, diamkanlah semua suara di sekeliling kami, bahkan dari diri kami sendiri, supaya kami mampu mengerahkan perhatian kami hanya kepada-Mu saja. Ya Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Demikian Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang diperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yang berbahagia ialah setiap orang baca. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Oras. Terima kasih atas undangan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan pada sidang sinode yang akan, sinode Godang. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan dan pertumbuhan jemaat-jemaat HKBP, dan tuntunannya melalui masa-masa yang ringan maupun yang berat. Secara khusus kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga semua peserta sinode Godang telah tiba dengan selamat ke Sukamaron ini, dan kita dapat membuka persidangan ini dalam ibadah. Ibadah ini kita pahami bukan hanya sebagai sebuah kebiasaan di awal sebuah persidangan gerejawi, atau formalitas yang harus dilakukan untuk memulai sebuah kumpulan atau persidangan gerejawi. Ibadah ini menjadi refleksi
memikirkan, merenungkan, dan menilai kembali dalam firman Tuhan tentang perjalanan kita sebagai umat, tentang hal-hal yang kita lakukan. Apakah sungguh telah mencerminkan kehendak Allah? Yang ketiga, juga kita membutuhkan hikmatnya setiap saat untuk mengalami persekutuan, khususnya selama sinode modern ini yang para peserta dan saling bertukar pikiran satu dengan yang lain sebagai anggota dari satu tubuh Kristus dalam menghuni arah pelayanan HKBP ke depan yang selaras dengan Tuhan. Persidangan gerejawi adalah ibadah. Itulah yang membedakannya dengan persidangan yang lain. Kalau dalam persidangan yang lain, orang atau kelompok tertentu cenderung memaksakan pendapatnya. Semoga tidaklah demikian dalam persidangan gereja. Dan memang seharusnya tidak. Ada mekanisme dan etika persidangan yang diterangi oleh nilai-nilai Injil Kristus, yakni saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 1. Kita syukuri karunia yang berbeda-beda dalam jemaat, kemampuan dan keterampilan yang para pelayan jemaat yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda, sebab semuanya itu adalah kekayaan anugerah Tuhan bagi gerejanya, khususnya bagi HKBP. Kemajemukan kita syukuri juga di dalam gereja, begitupun dalam masyarakat. Namun pada saat yang sama, kita perlu merawat kepelbagaian karunia itu agar semua mendapat tempat dalam pelayanan gerejawi. Sebab kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota. 1 Korintus 12. Untuk itu kita perlu terus-menerus mengembangkan sikap saling menghargai. Juga dalam pertemuan-pertemuan jemaat, termasuk dalam bersinode, agar segala sesuatunya berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 4. Firman Tuhan saudara-saudara menasihati. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Semoga firman Tuhan ini menjadi pegangan saudara-saudara dalam sidang sinode ini, agar sungguh nyata tekad dan komitmen saudara-saudara, tekad dan komitmen jemaat-jemaat HKBP untuk bersinode, bersinhodos, berjalan bersama sebagai HKBP dalam menyaksikan perbuatan Allah yang besar bagi dunia ini, bagi semua manusia dan bagi segenap ciptaannya, di bawah tema persidangan ini. Paulikon, dohok manuan, marut, naden dan jalanan. Membangun dan menanam dengan sopan dan terhormat. Bagaimana pula itu membangun dan menanam dengan sopan dan terhormat? Firman Tuhan memberikan arahan. Kita semua yang hadir dalam persidangan ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi teman sekerja Allah, terutama dalam melayani jemaat, dalam mendampingi pertumbuhan iman jemaat, supaya mereka semakin berakar dan bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah banyak bagi dunia
supaya kepenuhan hidup itu tercapai. Tidak mungkin kita saja yang mengalami kepenuhan hidup. Tidak mungkin jemaat kita kepenuhan hidup secara ekonomis maupun spiritual. Tidak mungkin gereja HKBP saja yang mengalami kepenuhan hidup. Tetapi kita pun dipakai Tuhan untuk memberdayakan semua menikmati kepenuhan hidup di dalam Kristus. Dalam perjalanan HKBP telah bersekolah dengan merintis berbagai bentuk pelayanan, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial, serta pengabaran Injil yang dampaknya telah dinikmati tidak hanya masyarakat di Tapanuli ini, tapi masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan mempunyai dampak global. Semua bentuk pelayanan ini dilihat atau kita lihat sebagai panggilan gereja untuk mewartakan Injil Kristus dalam bentuk mendidik dan mencerdaskan manusia, melepaskan manusia dari belenggu penyakit, melayani mereka yang terlantar dan menderita, serta mengabarkan Injil keselamatan, baik lewat khotbah dan kesaksian maupun pelayanan gereja yang menguatkan, yang membuat banyak orang menikmati kasih Kristus dan datang kepada Kristus. Namun saudara-saudara, seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat pun mengalami perubahan. Bahkan boleh dikatakan perubahan yang dahsyat terjadi di tengah-tengah kita, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Dalam kaitan itu, pertanyaan yang perlu kita gumuli, masihkah pelayanan gereja melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengabaran Injil mampu menyentuh hati banyak orang dan dihalami sebagai kehadiran yang menguatkan dan membebaskan dari berbagai belenggu? Masalah-masalah apa yang menjadi persoalan kita dewasa, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, sehingga banyak orang yang masih belum mengalami damai sejahtera? Lebih spesifik lagi pertanyaan yang perlu kita renungkan, saya kira dalam sidang sinode ini dan juga dalam pelayanan kita. Bagaimana kita mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan dan kesaksian gereja di bidang-bidang kesehatan, pendidikan, kepedulian sosial di tengah masyarakat yang makin kompleks, di tengah masyarakat di era digital ini, baik kepada generasi tua maupun generasi muda, generasi milenial. Masihkah pelayanan gereja menyentuh kebutuhan mereka, menyentuh kebutuhan masyarakat kita yang mempunyai berbagai latar belakang sosial, budaya, bahkan agama? Subtema persidangan ini merevitalisasi pendidikan kesehatan, kepedulian sosial, dan pemberitaan Injil. Ini mencerminkan sebuah kesadaran bahwa kita sebagai gereja, khususnya sebagai HKBP, perlu berhenti sejenak dan memikirkan ulang pemahaman teologis kita maupun cara-cara kita menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, kepedulian sosial, bahkan pemberitaan Injil selama
tujuan untuk merevitalisasi bangsa, untuk membangun dan menanam, menghidupkan kembali bangsanya yang terpuruk oleh kuasa dosa. Malapetaka nyaris melanda, bahkan telah melanda kehidupan umat Tuhan yang mengalami pembuangan di negeri Babel, hidup di bawah kuasa kerajaan asing. Yeremia justru diutus di tengah-tengah keterpurukan itu, ke tengah-tengah situasi itu, untuk mengingatkan bangsanya agar berbalik, mengubah arah, berputar menuju ke janji Allah, ke jalan Allah. Hal ini mungkin karena kasih Allah yang sangat dalam, yang tidak membiarkan ciptaannya binasa, hancur. Dan kasihnya itulah yang mampu menembusi kekerasan dan kedegilan hati manusia. Allah hadir dalam situasi nyata umatnya. Allah hadir juga dalam situasi nyata masyarakat Indonesia. Dalam situasi nyata kita semua. Dan Allah menyapa kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Yeremia 31 ayat 3 dan 4. Janji ini menjadi pegangan bagi kita saudara-saudara. Seperti menjadi pegangan bagi David dan Yeremia dalam mendampingi umat, merevitalisasi, memperbaiki mata yang terbuka dan pikiran yang jernih untuk melihat hal-hal dalam kehidupan dan pelayanan kita yang mungkin tidak berkenan kepada kita. Karena itu perlu dicabut, perlu dirobohkan, bahkan diganti dengan sesuatu yang memberi semangat, yang menghidupkan. Kalau tidak mengalami perubahan, apapun yang kita tanam tidak akan bertumbuh dengan baik. Apapun yang kita bangun tidak akan bertumbuh dengan baik. Harus ada sebuah kesediaan untuk membangun. Dan dengan demikian kita dapat menanam dan membangun dengan baik. Upaya menanam dan membangun hanya mungkin kalau kita berpegang pada janji Allah sendiri. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyiapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Saudara, luar biasa kasih Allah. Tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Dan Dia mau menghidupkan kembali. Dia mau ikut dalam proses revitalisasi pelayanan gereja-gereja untuk memberi semangat baru supaya kita melanjutkan perjalanan kita, siarah iman kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Sama seperti Yeremia, Tuhan memanggil kita semua saudara-saudara. Kita diutus bagi pekerjaan revitalisasi tersebut, bagi upaya membangun dan menanam secara utuh. Kita tak mungkin berdalih, aku masih muda, atau aku sudah tua, atau aku
yang semacam ini tidak relevan kepadanya. Sebab Tuhan memanggil kita semua. Tuhan yang akan memberdayakan saudara-saudara dan saya. Tuhan yang akan memampukan kita melakukan merevitalisasi berbagai bentuk pelayanan yang kita emban atas nama baik sebagai jemaat maupun bersama-sama pada hidup sinode. Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulut kita, menyucikan mulut kita agar kata-kata yang kita keluarkan menjadi berkat bagi mereka yang menyegarkan dan menghidupkan semangat setiap orang. Bahkan perkataan-perkataannya ia taruh pada mulut saudara-saudara dan saya. Agar kita mampu menghidupi firman Allah yang akan kita sampaikan. Dan disinilah integritas kita sebagai hamba Allah dituntut menyatunya kata dan perbuatan. Semua kelengkapan ini saudara-saudara menjaminkan bahwa pertama usaha revitalisasi ini sebenarnya adalah karya Allah sendiri. Dan kita adalah teman saja. Yang kedua, kehadiran Tuhan dalam seluruh proses ini akan membuat proses membangun dan menumbuhkan berjalan dengan sopan dan baik. Sebab kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kuasa Roh Allah untuk menuntun kita dalam pelayanan dan dalam persidangan. Dan yang ketiga, sebagaimana dalam konteks Yeremia, proses revitalisasi ini mestinya berdampak bagi revitalisasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Meluruskan keadaan yang bengkok di tengah masyarakat kita. Menegakkan kebenaran Allah di tengah menebarnya hoax dan kebencian. Nilai-nilai kerajaan Allah hendaknya kita hidup, yaitu kasih, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera. Kita terus berdoa untuk bangsa kita, baik di tempat-tempat bencana seperti di Palu dan sekitarnya, di Lombok dan sekitarnya, dan berbagai tempat di mana ancaman-ancaman bencana alam semakin terasa. Tapi juga di tengah kehidupan bangsa kita, di mana ancaman-ancaman untuk disintegrasi bangsa, untuk mengancam kesatuan bangsa menjadi nyata, semakin nyata. Dan gereja dipanggil untuk hadir di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kita diutus, kita diurapi oleh Roh Allah supaya kita memberitakan kebenaran Allah di tengah-tengah gereja kita dan di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran HKBP di tengah bangsa ini sangat mempunyai makna strategis. Dan oleh karena itu, mari kita bergandeng tangan sebagai gereja-gereja di Indonesia untuk menghadirkan kebenaran Allah di tengah-tengah bangsa kita. Saudara-saudara, dalam pembukaan persidangan ini, MPH-PGI yang dalam hal ini diwakili oleh kami berdua, ada Pendeta Gobar Kultong, salah seorang pendeta HKBP yang kini menjadi sekretaris umum PGI, dan saya sebagai ketua umum. Kami atas nama Majelis Pekerja Harian PGI mengucapkan selamat persidangan. Selamat bergumul dengan kehendaknya dalam upaya merevitalisasi pelayanan agar jemaat semakin bertambah dan bertumbuh dalam kehendak Kristus serta berbuah banyak bagi dunia ini yang membawa kemuliaan bagi nama. Amin. Kita berdoa.
Ya Roh Allah, hikmat-Mu menjadi andalan kami. Berilah supaya kuasa firman-Mu menyentuh hidup kami. Berilah Tuhan, supaya Engkau kuatkan kami dan memberi semangat kepada kami dalam upaya-Mu sendiri untuk merevitalisasi pelayanan gereja-Mu akan ini, supaya semakin menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Dan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sama.